Halo semuanya, kami kelompok 2 dari Universitas Katolik Dharma Cendika jurusan akuntansi dengan mata kuliah kode etik. Kami akan menjelaskan sebuah kasus yang ada di Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu BPJS Kesehatan? BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan milik pemerintah yang menyediakan layanan dan jaminan kesehatan universal bagi masyarakat. BPJS sudah beroperasi sejak tahun 2014 dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Wajib bagi semua warga negara Indonesia untuk punya asuransi kesehatan. Nah, kalian sudah mempunyai BPJS Kesehatan belum? Nah, kita kan sudah tahu apa itu BPJS Kesehatan. Tetapi, kali ini kami tidak akan menjelaskan secara detail apa itu BPJS Kesehatan. Tetapi, kami akan menjelaskan salah satu contoh kasus dari pelanggaran kode etik BPJS Kesehatan. Kasus dari pelanggaran kode etik BPJS Kesehatan. Terdapat ratusan juta data peserta BPJS Kesehatan diduga bocor akibat peretasan dan dijual di forum daring. Tren kebocoran data sering terjadi, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Data sekitar 270 juta warga Indonesia diretas sehingga membuat penduduk Indonesia gempar. Mengapa trennya terus meningkat? Ini karena kita belum punya Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Lalu kalau nanti UU PDP jadi tapi data pribadi masyarakat sudah terlanjur terekspos semua, yang mau dilindungi apalagi nantinya? Ujar pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Adapun pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi atau RUU PDP akan dilanjutkan oleh DPR tahun ini. RUU tersebut masuk dalam agenda program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2021. RUU ini akan menjadi dasar hukum bagi upaya perlindungan data pribadi warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan dan tindakan lainnya yang merugikan pemilik data tersebut.
Menyusul kebocoran data terbaru, Kementerian Kominfo meminta agar seluruh penyedia platform digital dan pengelola data pribadi untuk semakin meningkatkan upaya menjaga keamanan data pribadi yang dikelola. Selain itu, secara berkala memperbarui password pada akun-akun elektronik yang dimiliki dan memastikan sistem keamanan perangkat yang digunakan selalu up to date. Dari contoh kasus tersebut, dapat kita lihat bahwa terjadinya pelanggaran kode etik BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang mengelola data BPJS tersebut. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya adalah yang pertama, tidak melakukan prosedur pengamanan data yang ketat dan berlapis pada big data kompleks BPJS. Dan yang kedua adalah tidak adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Jadi kesimpulan dari contoh kasus di atas adalah tren kebocoran data seringkali terjadi. Ada baiknya kita sebagai pemilik akun ikut melindungi data pribadi kita dan jangan hanya menyalahkan server saja. Untuk lembaga yang terkait dengan big data tersebut, mohon memberikan perlindungan Anda pada aplikasi. Dan untuk pemerintah agar segera mengesahkan RUU PDP tersebut. Jika ada kerjasama antar semua orang yang terkait di dalamnya, maka hal-hal buruk seperti perentasan tidak akan mungkin terjadi. Jadi inilah contoh kasus pelanggaran kode etik yang bisa kami jelaskan. Untuk yang sudah menonton, kami ucapkan thanks for watching.